Oke, ketemu lagi di Eko Kulik Kopi. Kali ini aku kedatangan paket dari Shopee. Yang kemarin itu aku udah transaksi untuk pembelian satu set shockbreaker Minerva ya. Di ini shockbreaker dari ini, teman-teman bisa lihat. Nanti aku cantumin itunya ya, link pembelian sama screenshotnya. Jadi ini USD upside down, harusnya mereknya apa aku nggak tahu, tapi ini peruntukannya untuk Minerva 150 ya. Jadi diameter asnya itu 31, kalau diameter tabungnya itu 41. Ini kenapa aku beli ini, karena USD ku itu bocor asnya lecet, terus olinya bocor dan nggak bisa di repair. Kalau repair pun itu harganya cukup mahal ya. Asnya punyanya RX King itu kalau ori sekitar 200 ribuan, belum nanti jasanya, jatuhnya juga antara 300 sampai 400 ribu. Nah, aku beli ini cuman 480.000 dan ongkos kirimnya jadi 500 sekian lah, 500 kecil ya. Dan ini aku buka paketnya sambil aku liatin sih apakah ini sesuai atau tidak sama deskripsinya. Karena kalau enggak sesuai jadi aku bisa klaim ke sellernya ya, bisa pengajuan, bisa jadi bukti untuk pengajuan cashback. Pengajuan refund, jadi uangnya nanti bisa dibalikin, kita bisa balikin barangnya lagi ke sellernya. Oke, ini udah kebuka semua. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Oke sih, bottom shocknya ada lecet-lecet dikit, tapi di tabung shocknya oke banget. Warnanya juga masih nggak ada luntur ya. Asnya oke, nggak ada baret, jadi harusnya sesuai deskripsi sih. Ini di deskripsinya itu dia katanya low spec ya, jadi barang baru tapi dia tidak ada boxnya dan ada cacat lecetnya. Jadi ini bukan copotan katanya sih, harusnya masih oke banget. Dan barangnya mulus sih, sumpah ini masih mulus banget, cuman ada lecet dikit dan masih ya bisa ditolerir lah, masih oke banget sumpah. Ini lihat, asnya mulus, masih mulus, terus karetnya itu juga masih oke. Tabungnya mulus banget, sumpah ini tabungnya mulus banget, oke banget. Deskripsinya bagus. Nah, ini kondisi dari upside downku yang sekarang aku pakai ya. Jadi dia bocor, terus tabungnya juga udah aku remover. Jadi tabungnya udah nggak warna emas lagi, tapi warna apa ya? Warna originalnya lah ya. Di nanti bisa teman-teman lihat juga ada, nanti ada den ya, atau ada cekungan. Oke, saatnya bongkar-bongkar. Dan ini ingat ya, ini enggak PNB, jadi kita masih harus menyesuaikan bottom shocknya, dudukan untuk bracket rem cakramnya ya, bracket master atau kaliper ya, kaliper untuk shock kanan kiri, karena aku pakai cakram kanan kiri, jadi dua-duanya masih harus disesuaikan karena bukan peruntukannya untuk pakai velg dan cakram fiction.
Nah, ini adalah proses pengeboran dari dudukan untuk bracket kaliper ya. Jadi yang sebelah kanan itu dia posisinya masih sesuai, posisinya masih seperti standarnya, tapi untuk yang sebelah kiri nanti dibalik. Jadi yang harusnya jadi dudukan spakbor depan dibalik jadi dudukan untuk cakram belakang, dudukan untuk kaliper belakang, dan yang dudukan aslinya itu bisa untuk dudukan dari spakbor depan ya. Dan hidup itu penuh kejutan ya. Jadi hari ini aku dapat kejutan bahwa ban depanku sobek, jadi harus ganti ban depan sekalian. Astagfirullahaladzim, duit. Dan akhirnya udah kepasang juga, tapi karena spakbornya hancur, warnanya juga udah jelek banget, aku putusin buat sekalian ganti spakbor MT15 ya. Aku beli di Yamaha Pusat Semarang, harganya 149.000, cukup murah untuk spakbor depan. Untuk pembelian spakbor aku via WA, jadi aku WA pesen spakbor depan MT15, kemudian akan dibuatkan rincian pemesanannya. Habis itu kita dikasih rekening buat transfer pembayaran, bisa 50%, bisa langsung lunas. Kebetulan aku langsung lunasin aja waktu itu. Terus harusnya nunggu cuman seminggu, tapi karena ada masalah di pengirimannya, jadi aku hampir 2 mingguan baru dapat barangnya. Tapi it's okay, nggak masalah, aku juga nggak keburu-buru buat pemasangannya. Bisa dilihat ya, spakbor depannya itu udah patah sebelah, terus warnanya juga udah busem banget, jelek banget ya, jadi emang harus diganti. Dan ternyata nggak bisa langsung dipasang ya. Jadi yang pertama karena masalah lebar T-nya, lebar komstirnya. Karena ini milik MT15, jadi ternyata T atau komstir MT15 itu jauh lebih lebar daripada T-nya punya Minerva, karena aku masih punya orinya Minerva. Jadi terpaksa harus dicowak bagian kanan dan kiri dari spakbornya karena mentok sama tabung shock breakernya. Ini udah ditandain pakai spidol putih, jadi nanti dicowaknya bagian yang ini biar nanti bisa masuk ke tabung dari shock breaker Minervanya ya, karena aku udah nggak pakai shock breaker dari orinya. Nah, ini bisa dilihat dia lebih lebar cowakannya, karena kalau punyanya Ninja itu ternyata lebih sempit ya, sama seperti punyanya Minerva.
Fundiendo core la que hay, ay, 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 ay. Quien no anda corre la que hay, ay, 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 ay. Fundiendo cobre la que hay, ay, 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 ay. Yeah. Quien no anda corre la que hay, ay, 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 ay. Wow, se despega like a rocket. Oh yeah, she been my rocket. Yeah. Una de honey, honey. Yeah. Baby, no lo pares. Yeah. Si la que hay, pues la que hay. Yeah. Y Peter's on her, that's my kind. Wow, lo quiere pa' mirar el time. Oke, dan ini adalah bentuk lubang yang tadi digedein ya. Jadi harus dicowak sebelah sini agar tabung soknya bisa masuk, nggak kepepet ya. Soalnya tadi ngejepit banget dan nggak bisa masuk ke sela-sela shock breaker. Ini adalah penampakan dari bracket selebor depan. Jadi bagian depannya dibikin dari plat dan ditekuk seperti bentuk L. Dan ini cukup kuat ya karena platnya juga plat cukup tebal. Dan kenapa aku lebih milih spakbor MT, karena kalau yang ini tuh dia lebih panjang belakangnya sini, jadi nggak nyiprat sampai ke belakang. Kalau Ninja tuh pendek sekitar segini, jadi kalau hujan atau kalau becek itu pasti sampai ke belakang mesin, bahkan nyampe kena kaki. Kalau ini insya Allah lebih oke secara fungsi.